Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah lama tidak pernah bikin video, hari ini saya akan mencoba membuat video lagi penjelasan tentang OTTV, tapi tidak seperti video sebelumnya yang detail. Saya mencoba mengembangkan Excel yang bisa mempermudah dalam perhitungan OTTV. Nah, ini berikut adalah contoh bangunan yang akan kita gunakan. Ya, sebuah bangunan dengan ukuran 6x8, bangunan sederhana saja. Ya, kita coba. Dan untuk Excelnya di sini saya sudah buat, ya. Mungkin akan saya dampingkan saja kedua gambar ini, ya. Baik. Di sini saya sudah punya input, ya. Ini adalah sebuah bangunan. Ya. Di Excel ini kita tinggal pilih aja kotanya mau yang mana, ya. Bisa pakai misalnya Aceh atau ya tergantung kota yang dibutuhkan, ya. Tentu saja data-data ini saya peroleh dari SNI terbaru, ya, SNI tentang selubung bangunan. Ya, ini hanya Excel yang saya kembangkan saja untuk kebutuhan perkuliahan sebenarnya, tapi siapa tahu ada yang membutuhkan maka saya buat, ya. Baik, kita coba, ya. Di sini saya set temperatur ruang luar dan ruang dalamnya di 32 dan 25 derajat Celcius sehingga delta T-nya menjadi 7 derajat Celcius. Dan di sini bangunan saya asumsikan mengarah ke 4 arah bangunan, makanya di sini saya tulis 4, ya. Saya tulis 4. Kemudian saya jelaskan juga bahwa ada 3 tipe dinding di sini, yaitu pertama adalah dinding Batako Plaster, ya. Jadi yang warna coklat ini, kita sebagai bahannya adalah Batako Plaster. Kemudian dinding aluminium itu maksudnya pintu sliding door ini, ya. Yang seperti ini, pintu lipat, ya, terbuat dari aluminium. Pintu ini maksudnya yang D3 ini ada D1, D2, D3, ya. Yang D3-nya, dinding 3-nya itu adalah pintu terbuat dari kayu dengan tebal 4 cm. Nah, di sini kalau misalnya bahannya berbeda, kita tinggal pilih saja nanti apa di sini. Tapi ini bahan-bahan yang relatif biasanya digunakan di kota Pontianak saja, ya. Dan misalnya kayak Batako Plaster ini yang tebalnya 7 cm dengan plesteran 1,5 cm di dalam dan di luar, sehingga nilai U value-nya di sini. Nah, kemudian dinding aluminium ini ya cuma satu lembar aluminium saja dengan tebal 4 mili dan ini pintu kayu 4 cm, ya. Kemudian setelah itu kita input lagi untuk alfa, ya, alfa dinding dan alfa catnya. Untuk alfa dinding di AD1 ini berarti dia akan terhubung dengan D1. Nah, karena D1 ini Batako Plaster, karena di sini listnya itu tidak ada Batako, adanya bata saja, bata merah. Tapi menurut saya bata merah ini bahannya berbeda dengan Batako, karena Batako kan terdiri dari semen pasir, ya. Mungkin lebih dekat ke beton ringan saja lah kita ambilnya, ya. Kemudian warnanya di sini saya set adalah coklat tua, ya. Kemudian untuk yang D2-nya ini adalah dinding aluminium, berarti yang dinding ini, ya. Dinding ini dia adalah aluminium lembaran mengkilap, ya. Di sini sih ada dua sebenarnya, ada yang cat ada sebenarnya cat aluminium kalau di SNI-nya nih, tapi saya rubah jadi aluminium saja. Atau kita bolehlah pilih aluminium, ya. Kita pilih aluminium, ya. Dia warnanya abu-abu tua, ya, kita anggap abu-abu tua. Kemudian yang untuk pintu ini dia kita anggap sebagai kayu dengan permukaan halus dan di sini belum dicat, ya. Untuk kaca, ini kaca, ya. Oh, maaf, ada satu lagi dindingnya, ya. Ada D4 ini kita anggap dia dinding Batako lapis batu alam aja kita anggap, ya. Ini, ya, D4. Oke. Berarti saya harus tambahkan lagi di sini. Mungkin yang satu-satu yang batu di sini, ya, batu sabak ini, ya. Dia warnanya
anggap aja lah abu-abu ya, abu-abu ini ya, abu-abu atau biru tua gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul nilai-nilai alfa ya berdasarkan SNI juga ya. Kemudian untuk kaca, kaca ini diasumsikan menggunakan kaca ini, maaf saya pakai merek karena kebetulan merek ini yang punya data yang lengkap ya, Indofloat ya. Saya ambil Indofloat Clear 6 mili, U value-nya 5,7, solar faktornya 83%, SC-nya 0,96, sehingga SHGC-nya ini saya kali saja ya, 0,83 kali 0,96. Nah, kemudian ini adalah angka-angka yang didapat dari perhitungan yang nomor 3 ya. Baik, kita coba ya. Kita mulai dari mungkin dari arah utara dulu ya, sesuai dengan ininya ya. Baik. Di arah utara ini ya, hanya ada dinding batako, artinya ya, tidak ada jendela, tidak ada bahan dinding lain, sehingga di sini kita total ya, kita total saja areanya adalah 48 meter persegi, sehingga di sini saya pilih dindingnya hanya ada satu model, yaitu D1. D1 ini tadi adalah beton, adalah dinding batako plester ya, seluas 48 meter persegi ya, tidak ada kaca ya. Kemudian kita pindah ke arah barat ya, sama barat juga tidak ada dinding selain batako, tidak ada jendela juga. Nah, ini tinggal kita cek aja luasnya berapa. Luasnya 64 meter persegi, di situ 64 dan ini sudah 64 ya, dan dindingnya adalah D1 ya. Kemudian untuk arah selatan ya, kita cek ya, D1-nya itu kita pilih aja dua langsung ini ya. 30,8 ya. 30,8. Oke, 30,8 kita perbaiki ya. Kemudian D3-nya ini, atau kita pilih D3-nya ya, berarti pintu kayu ini ya, 3,2 meter persegi, dan tadi ada batu ya, ada D4 di sini ya, saya tambahkan D4. Dinding dengan batu alam, luasnya adalah 4,4 ya, kita tambahkan 4,4 ya. Kemudian di arah timur ini hanya ada dua tipe dinding, yaitu dinding batako dan dinding pintu aluminium ini ya. Kita total dulu, kita cek areanya 53,8 sudah benar, sedangkan ini areanya adalah 6,6 sudah benar ya. Kemudian ada ya, satu lagi saya lupa, di selatan ini ada kaca ya, ada kaca dengan luas 9,6. Sini saya sudah masukkan ya, tipenya hanya ada satu tipe kaca di sini ya. Ya, di K1-nya itu 9,6. Oke, kita kembali lagi ke timur, dimana di timur ini ada 3 buah jendela dengan total luasnya adalah 3,6 ya, 3,6 sudah masuk di sini ya. Nah, di sini input sudah selesai karena hanya ada 4 arah tadi ya, makanya di sini tadi 4 arah. Nah, di sini total langsung bisa kita dapatkan hasilnya itu adalah OTTV-nya adalah 44,86 ya. Sedangkan WWR rata-ratanya adalah 6,41, dan ini tentu saja nilainya lebih besar daripada standar OTTV terbaru, yaitu 35 watt per meter persegi ya. Jauh ya perbedaannya ya. Nah, baik, ini untuk OTTV existing. Sekarang kita coba lihat untuk OTTV revisi ya. Untuk OTTV revisi ini kita cek. Untuk OTTV revisi saya anggap saya perbaiki jadinya seperti ini ya. Ya, saya perbaiki jadi seperti ini. Kita cek. Data-datanya masih sama ya. Kota, temperatur dan lain masih sama.
Ya mungkin bolehlah kita perbaiki sedikit ya. Mungkin batu alamnya di sini misalnya saya lepas ya. Batu alam dilepas, dinding dirubah catnya menjadi warna putih, pintu yang tadi pintu kayu ini tidak dicat, kita tambah dengan cat hijau medium. Kemudian pintu aluminium yang abu-abu tadi kita ganti menjadi warna coklat medium juga ya. Nah, di sini yang di sini bedanya tadi D4 ada ya. Sekarang ini kita anggap saja dia kita bongkar ya. Kita bongkar ya. Kemudian eh, kemudian alpanya di beton ringan di sebelumnya itu dia di sini kan warnanya coklat ya, coklat tua. Ya, ini kita ganti dengan putih agak mengkilap. Nilai alpanya itu turun 0,3 sehingga nanti alpa alpa untuk bahan ini adalah 0,58 ya. Kaca tetap ya, tidak berubah ya. Kemudian ini hanya mengganti warna ya. Aluminium lembarannya juga di sini yang dinding aluminium tadi yang tadinya warna abu-abu kita rubah menjadi warna coklat medium, lalu jendela ya, jendela yang tadinya warna coklat kita rubah menjadi warna hijau medium. Nah, luasan-luasannya tidak ada yang berubah ya, paling eh, kalau tadi di arah selatan itu ada D4 ya, ini kita hilangkan saja, kita cek dulu ya D1-nya totalnya berapa ya. Kita cek D1-nya 35,2 benar ya, 35,2 karena kan tadi kan 30,8 itu setelah dikurangi dengan luas batu alam ini ya. Oke, kemudian atau kalau misalnya memang mau kita samakan misalnya ya, mau kita samakan misalnya ada D4 batu alam karena misalnya ya udahlah kita tambahin aja misalnya ya. D4 batu alam ya. Dia berarti ini batu sabak dan warnanya tetap aja ya abu-abu biru tua ya kalau nggak salah ya sebelumnya ya. Coba kita cek saya lupa abu-abu atau biru tua ya benar ya. Oke, ini saya copy aja biar apa namanya? Biar sama nanti gambarnya ya. Guys. Ya, ini ya. Oke. Cek luasnya pasti jadi 30,8 ya. Ya, oke benar. Ini kita benarkan juga ya di sini input untuk revisinya 30,8 lalu kita tambah D4 ya. D4 luasnya 4,4 ya. Oke, 4,4. Kaca tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah di kaca. Nah, kita lihat hasilnya, kita lihat hasilnya di output ya. Yang sebelumnya 44 sekarang menjadi 33 ya. Kita lihat perbandingannya antara kondisi existing dengan salah. Maaf. Ini aja lah. Oke, antara kondisi existing dengan hasil ya. Kita lihat yang di sini outputnya. Ini yang sebelah kiri ini yang existing ya. Existing 44,86 sedangkan dengan perubahan-perubahan yang tadi sudah dilakukan itu dia turun menjadi 33,06. Nah, di sini akhirnya OTTV-nya jadi memenuhi sesuai dengan persyaratan SNI yaitu di bawah 35 watt per meter persegi. WWR-nya juga memenuhi ya karena WWR-nya itu secara persyaratan itu maksimalnya hanya boleh 30% ya. Tapi ini memang contohnya memang saya buat apa? Saya buat kecil ya jendelanya. Nah, hanya dengan merubah cat saja sebenarnya cukup banyak berpengaruh pada nilai OTTV ya. Padahal apa inputnya sebenarnya tidak banyak juga ya. Nah, untuk perhitungan OTTV yang
manualnya nanti akan saya presentasikan setelah video inilah ya. Saya rasa cukup itu saja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.